ihsan. Kenapa? Tatkala ketika kita dalam hati kita tidak mempunyai iman kepada Allah, maka kita tidak akan pernah sholat. Ketika hati kita tidak mempunyai agama Islam, kita tidak akan pernah mengenal Khalik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita tidak diberikan kesehatan kepada kita, Allah tidak menurunkan kesehatan kepada kita, maka tidak akan pernah sekolah. Maka itu Nabi ala rabbikuma tukaziban, syukurlah ketika Allah memberikan kepada kita rahmat, maupun kecil maupun besar, kita syukuri alhamdulillah. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad wa ala alihi, kepada keluarga-keluarganya, washabihi, kepada tabi'in dan tabi'atnya, ajma'ina ummati, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang beribu-ribu tahun kita mengharapkan syafaat keutamaannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menciptakan surga dan Allah pula menciptakan neraka. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim, kita diberikan oleh Allah tunjukkan kenapa kita ingin masuk surganya Allah. Apakah ketika kita ingin masuk nerakanya Allah? Pilih. Tatkala ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, syaratnya harus sholat kita jaga, syaratnya kita puasa harus jaga, semua perintah-perintah Allah kita harus jaga, dari yang kecil maupun besar, dari yang berat maupun kapan, kita harus jaga. Karena kenapa? Hati kita ingin masuk surganya Allah. Sebaliknya, ketika kita ingin mendapatkan, ingin menebus nerakanya Allah, maka yang kita harus kerjakan yaitu maksiatulillah, maksiat kepada Allah. Maka ketika kita ingin masuk surga, kita harus berpikir 2 kali. Tatkala kita ingin masuk surga, sholatlah jaga, jangan ditinggalkan. Puasalah jaga, jangan ditinggal. Tatkala kita selalu meninggalkan sholat kepada Allah, sejauh akal akan memakan kita. Apa itu sejauh akal? Ular yang ada di neraka akan memakan kita, yang namanya sejauh akal. Maka menjadilah engkau, wahai siswa-siswa MTS, jadilah orang yang takwa. Engkau kesalah bareng kena takwa kepada Allah, jauhkan maksiat kepada Allah, dan apa yang disunahkan oleh baginda Rasul. Maka ada sebuah cerita di mana ada seorang preman, seorang perampok yang ingin merampas rumahnya waliatullah yang bernama Siti Robiatul At-Tawiyah, yaitu seorang waliatullah. Dalam suatu malam yang sangat gelap gulita, ada seorang perampok preman dengan niatnya yang jahat. Dia ingin ke rumahnya Robiatul At-Tawiyah. Dia merampas rumah-rumah, dia merampas harta-harta dari rumah itu. Dia rampas. Dia tidak tahu karena dia itu orang hina. Tapi lihat ketika akhirnya dia menjadi seorang orang yang soleh. Dalam ceritanya, dia masuk ke rumahnya Robiatul Wada. Kebetulan Siti Robiatul Wada itu sedang tidur kekenyang. Dengan syahwat dan tinggi, seorang perampok itu dia membuka bajunya, lalu alhamdulillah pertolongan Allah sampai kepada Robiatul Wada. Allah bangunkan Robiatul Wada At-Tawiyah, Allah bangunkan. Lalu seorang Robiatul At-Tawiyah bertanya kepada perampok, wahai perampok, kenapa engkau membuka bajumu? Ada apa? Ketahuilah wahai seorang wanita,
aku membuka bajumu, aku membuka bajumu hanya untuk memperkosaimu, hanya untuk menzina. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang dekat dengan Allah, artinya yang tidak akan pernah gentar ketika melihat barang dunia, artinya tidak akan pernah gentar ketika kehilangan barang dunia. Dia membalas tersenyum berbahagia. Jikalau engkau ingin memperkosaiku, silakan, tapi dengan 3 syarat. 1, engkau ke kamar mandiku, ambil air wudu, lalu sempurnakan air wudu. Yang kedua, engkau ambil sejadah. Yang ketiga, lalu engkau angkatkan sejadah itu, menghadaplah ke Baitullah untuk sholat taubat nasuh. Apa yang dijawab perampok itu? Cuma segitu dong, gampang. Ya udah, kalau kayak itu kamu laksanakan, ya udah. Dia ke kamar mandi, dia wudu. Sesudah itu dia wudu, dia menyempurnakan wudunya, dia mengambilkan sejadah, lalu dia menghadapkan ke Baitullah untuk mengucapkan apa? Takbir Allahu Akbar, usolli sunatan taubatin nasuha rakaataini mustaqbilal qiblat. Lalu sesudah itu dia sholat. Seorang waliatullah yang bernama Rabdatul Wadawat, dia menunggu. Setelah perampok itu sudah selesai uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung sujud, dia langsung berdoa, dia meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku, aku sering maksiat terus kepada Allah. Ya Allah, dia langsung sujud lagi, dia berdoa lagi, dia sujud lagi, dia berdoa lagi, hingga dilakukan 3 kali. Ditanyakan oleh Rabbul Alamin, wahai seorang perampok, kenapa engkau sujud lagi, bangun lagi, sujud lagi, bangun? Ketahuilah, aku takut dengan Allah. Anta akiballah, anta akiballah, anta akiballah. Disebutkan 3 kali, aku takut dengan Allah, aku takut dengan Allah, aku takut dengan Allah. Yang jadi pertanyaan buat kita kapan tobatnya kepada Allah? Kita kapan tobatnya Allah? Kita terus bermaksiat kepada Allah. Bahkan ketika kita maksiat, kita tidak merasakan maksiat itu. Kita kapan tobatnya kepada Allah? Kita kapan istighfarnya kepada Allah? Surga akan dicintai ketika kita ahli baca Al-Quran. Surga akan dirindukan ketika kita menjadi orang yang anti maksiat kepada Allah. Surga akan dirindukan kepada kita tatkala kita artinya naik terus ke masjid, tidak mau meninggalkan berjamaah. Itulah jalan-jalan ahli surga. Apakah kita sebut itu? Maka berusaha ketika kita dalam depan itu maksiat, tinggalkan karena Allah. Ibadah, salat yang bukan hanya salat yang ikhlas itu bukan salat saja, yang harus ikhlas itu bukan ibadah doa saja, tapi kita harus ikhlas meninggalkan maksiat apa yang dilarangkan oleh Allah. Maka di sini semua dijaga, kita bareng istighfar bareng. Tidak, ya udah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kosa-kosa kata yang bisa menyindirmu.
Dimaafkan semuanya? Walau taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.